Halo Sobat Akademi, selamat berjumpa kembali di Podcast Aktual. Analisis krisis, terkini, urgensi global. Perkenalkan, saya Dede Suwarna, dan hari ini kita akan bedah tuntas sebuah fenomena yang beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial, yaitu antrian panjang pelamar kerja di sebuah warung seblak di Ciamis. Foto-foto dan video itu bikin kita semua geleng-geleng kepala. Sekaligus prihatin. Kenapa bisa sampai begitu? Mari kita mulai dengan fakta bahwa fenomena antrian ini jadi viral di mana-mana. Karena teknologi informasi khususnya media sosial. Seperti Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Oke, untuk membahas ini, kita sudah hadirkan narasumber. Di sebelah saya, ini ada Bapak kita, Bapak Yus Jayusman MT. Beliau adalah sebagai dosen praktisi dan pemerhati media sosial. Halo Pak, selamat sore. Sore. Aduh, gimana nih kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah gitu ya. Oke Bapak, mohon izin Bapak kita akan sharing-sharing pada podcast kali ini gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya tadi sudah saya sampaikan beberapa fakta dan fenomena yang terjadi pada dunia yang sekarang. Salah satunya adalah antrian yang sangat panjang Bapak yang berada di Ciamis itu. Mungkin boleh izin saya mungkin akan lebih banyak bertanya kepada Bapak. Silakan gitu Pak ya. Dede, silakan. Oke, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa sih yang Bapak pikirkan saat pertama kali melihat viralnya antrian pelamar di warung seblak tersebut? Ini menyentuh dan menyedihkan. Iya betul. Saya melihatnya bukan sebagai hal yang lucu atau aneh. Ya, tapi sebagai simbol nyata dari ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan peluang kerja yang tersedia. Kita melihat betapa besar kebutuhan masyarakat akan pekerjaan, Pak Dede. Di mana zaman sekarang yang serba tidak menentu ini banyak sekali orang-orang masyarakat yang sangat membutuhkan pemasukan atau pekerjaan. Bahkan untuk posisi yang mungkin tidak membutuhkan keahlian khusus. Kalau saya lihat tadi di fotonya itu kan pedagang seblak ya, yang dibutuhkan berarti keahliannya dia bisa memasak, bisa mencicipi, dan saya kira seblak itu tidak sulit ya untuk membuatnya. Tapi kenapa begitu fenomena gitu ya? Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Demikian Pak Dede. Oke, baik, betul sekali ya apa yang tadi disampaikan. Mungkin Bapak untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak fenomena seperti ini menunjukkan masalah apa dalam struktur ketenaga kerjaan kita saat ini, Bapak? Ya, fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan ya, antara struktural dalam pasar kerja, ya, di mana jumlah lulusan dan angkatan kerja terus bertambah, Pak Dede. Betul. Tetapi pertumbuhan lapangan kerja yang formal belum mampu untuk mengimbangi lulusan-lulusan tersebut gitu ya. Dan ini juga kan menandakan adanya mismatch antara skill dan kebutuhan industri. Di mana industri yang dibutuhkannya adalah di level 3, sedangkan kemampuan lulusan-lulusan itu masih di level 1, bahkan di level 0 ya. Bukan level seblak ini. Iya, level betul. pengetahuan. Iya, ya. betul Bapak. Suka seblak ya? Suka dong. Jadi Mas Dede juga mungkin bisa bikin seblak ya. Iya. Tapi kan Mas Dede tidak ikut melamar karena Mas Dede punya pengetahuan yang lebih dari itu. Tapi kalau di daerah ya, itu ada lowongan apapun sepertinya dijalani, coba aja dulu. Bahkan ada juga orang yang belum pernah bikin seblak, ada lowongan itu coba-coba dulu gitu. Karena ya itulah hebatnya teknologi juga ya. Betul sekali ya. Bapak, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana teknologi informasi atau TI ini berperan gitu ya dalam mempercepat penyebaran lowongan kerja seperti kasus pada Cimahi ini, Bapak? Ciamis. Oh, Ciamis. Iya betul Bapak, Ciamis. Ya. Luar biasa ya. Iya.
Jadi ada orang, Mm-mm. itu gimana ceritanya? Ada orang mungkin iseng-iseng bikin Iya. lowongan gitu. Iya. Sampai ngantri, luar biasa ya. Ini menandakan bahwa TI atau teknologi informasi ya sudah punya peran yang sangat besar sekali. Hanya dengan unggahan di media sosial atau grup WhatsApp Mm-mm. gitu ya. Betul. Sebuah informasi bisa tersebar sangat luas sekali dan dalam hitungan menit ya penyebaran itu menimbulkan dampak antrian yang begitu panjang. Betul. Ini kan kalau kita ada berita-berita yang menggiurkan itu cepat Pak Dede. Tapi Betul. kalau berita pendidikan itu susah ya. Betul Tapi sekali. kalau berita-berita yang seperti ini sangat-sangat luar biasa penyebarannya dan itu menjadi memang budaya yang harus kita perbaiki. Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan yang keempat, Bapak. Yang pertama tadi sudah, kedua juga sudah, ketiga sudah. Ini adalah pertanyaan yang keempat. Kayak kuis ya. Iya. Mohon maaf, Bapak ini jadi banyak bertanya ya. Iya nggak apa-apa. Jadi untuk pertanyaan keempatnya ini, Bapak, apakah ini menunjukkan bahwa teknologi informasi atau TI sendiri memperbesar masalah atau hanya mempercepat terungkapnya realita? Ya nggak gitu juga sih. Saya cenderung percaya bahwa TI itu mempercepat terungkapnya realita. Ya, bahwa ini bukan kesalahan teknologi, nggak bisa teknologi disalahkan. Ya, itu kan seperti pisau. Pisau itu bisa berguna dan bisa membahayakan. Nah, teknologi itu seperti itu. Tapi sinyalnya bahwa kita itu belum siap dengan atau dalam mendistribusikan informasi dan merespon dampaknya secara sistematik, secara akal sehat, difilter dulu lah kalau ada informasi apa, jangan kebablasan gitu. Semuanya ditelan mentah-mentah, itu kan yang salah. Teknologi tidak salah Pak Dede. Ya. Pak Dede punya HP? Punya? Bisa dibuat usaha? Bisa. Bisa dipakai nipu? Bisa juga insya Allah. Itu kan tergantung siapa yang memegang pisau itu. Betul. Gitu. Betul. Sekali. Alhamdulillah, itu dia mungkin beberapa pertanyaan pada segmentasi atau segmen pertama, yaitu tentang viralitas dan pasar kerja. Kita tahu bahwa tadi ada beberapa pengetahuan gitu ya, dan pertanyaan yang sudah diajukan kepada narasumber kita. Nah, mungkin kita akan masuk ke segmen yang selanjutnya, yaitu segmen kedua tentang teknologi sebagai solusi. Oke, Bapak, Ya. masih apakah tidak apa-apa ini saya terus bertanya? Silakan. Oke, Oke. mungkin Bapak kita masuk ke segmen 2, yaitu tentang teknologi sebagai solusi gitu ya Bapak ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam konteks ketenaga kerjaan, apa saja sih Pak peluang yang bisa diciptakan oleh teknologi informasi pada saat ini? Oh, sangat banyak ya. Sangat banyak Pak Dede ya. Bahwa teknologi itu menciptakan model kerja baru seperti freelance, Betul. ya, kemudian remote working, content creation, e-commerce, dan ekonomi berbasis platform. Betul. Bahkan banyak pekerjaan hari ini yang 10 tahun lalu itu belum ada. 10 tahun lalu mungkin belum ada orang-orang yang bisnis melalui internet. Sekarang banyak gitu ya. Betul. Banyak sekali contoh-contohnya yang tiba-tiba menjadi OKB, orang kaya baru. Betul. Gitu ya. Gara-gara viral. Betul. Begitu. Bagaimana dia berjualan di internet. Bagaimana dia membuat seminar-seminar di internet. Bagaimana dia mengajar di internet tanpa tahu siapa customernya itu. Dan luar biasa. Teknologi itu membawa perubahan dan kemajuan sebenarnya. Demikian Pak Dede. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan yang keenam, bagaimana teknologi informasi itu mendukung terciptanya pekerjaan di sektor informasi seperti gig ekonomi, UMKM digital, dan juga freelance Bapak? Ya, bahwa begini, teknologi informasi itu sangat mempermudah konektivitas antara orang dengan orang atau orang dengan perusahaan.
termasuk dengan sesama pelaku usaha, ya, yang sekarang sedang digembor-gemborkan tentang UMKM misalnya ya. Dan itu merupakan salah satu bentuk atau fasilitas yang sangat luar biasa. Aplikasi transportasi online misalnya, layanan antar makanan, coba. Sekarang kalau malam-malam Pak Dede mau makan tidak perlu ke depan, tinggal bawa handphone kemudian kalau ada saldonya ya, Betul. pesan makanannya, pesan makanan, tiba-tiba datang gitu. Sehingga yang menjadi ekonomi berputar itu adalah salah satunya itu pengantaran makanan seperti itu ya, jasa penyedia seperti itu. Kemudian ini juga sangat memungkinkan siapapun menciptakan penghasilan walaupun tanpa tempat ngantor. Jadi kalau punya rumah, asal punya rumah aja. Asal punya alamat yang bisa dituju gitu ya. Iya. Tapi jangan alamat palsu. Itu lagu Bapak. Iya. Iya. Iya, alamat palsu. Itu dengan adanya suatu tempat, kita tidak perlu punya kantor, tidak perlu punya gudang yang begitu besar, kita bisa loh jualan sekarang. Asal ada kemauan saja. Apapun. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kebutuhan manusia itu banyak. Betul. Itu bisa jadi ide untuk kita mau jualan apa. Nah, oleh karena itu ya kita harus pintar-pintar memanfaatkan media untuk penyebaran informasi. Gitu. Oke, inilah dia Pak pertanyaan terakhir yang mungkin dapat saya ajukan dan yang saya ingin tanyakan. Oke, pertanyaan terakhir yaitu apa sih Pak pesan Bapak untuk anak muda atau pencari kerja yang merasa terjebak dalam antrian seperti di Ciamis ini Pak? Apa sih Pak langkah pertamanya yang bisa mereka lakukan? Ya, banyak sekali peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh terutama kalangan anak muda, ya. Jangan tunggu peluang datang. Sebaiknya ciptakan peluang kecil dari apa yang bisa dilakukan hari ini. Mulai belajar sesuatu yang relevan, bangun koneksi digital, dan jangan malu untuk mencoba hal baru. Kadang satu unggahan di Instagram bisa membuka jalan yang tidak kita sangka. Coba aja. Ya. Gitu. Oke. Baik. Terima kasih kepada Bapak Yusja Yusman selaku narasumber pada kegiatan podcast kali ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa semuanya itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita, sobat akademik semuanya, itu bisa mengambil hikmahnya atau pelajarannya pada kesempatan podcast kali ini. Silakan ambil sebanyak-banyaknya, serap ilmu sebanyak-banyaknya pada podcast aktual kali ini. Mungkin terima kasih juga kepada Bapak Yus selaku narasumber Bapak. Boleh saya hai lagi kepada sobat akademik? Oke. Semangat. Semangat semuanya ya. Ya. Intinya semuanya bisa berjalan baik itu tergantung dari niat kita. Mau dibawa ke nilai positif ataupun negatif itu tergantung dari niat pribadi kita masing-masing. Baik, mungkin untuk podcast kali ini saya cukupkan sekian. Saya Dede Suwarna pamit undur diri. Terima kasih.